Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazira Alfaisalia Maksudi. Saya dari IT 0301. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya mengenai pembuatan dashboard audit tata kelola menggunakan framework COVID 2019 berbasis web pada Lembaga Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Di sini dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Titus Kristanto, Eskom Mkom, dan dosen pembimbing dua saya yaitu Mustafa Kamal, Eskom Mkom. Masuk ke bab 1 yaitu di mana ada latar belakang. Latar belakangnya sendiri yaitu adalah pemanfaatan sebelum adanya dashboard pada Lembaga Dana Sosial Al-Falah Surabaya itu melakukan hasil kinerja, memonitoring hasil kinerja dengan laporan manual. Jadi dalam konteks ini peneliti akan meneliti mengenai pembuatan dashboard audit tata kelola yang bertujuan nantinya untuk mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan alat yang efektif untuk memantau dan menganalisis hasil kinerja lembaga. Masuk ke bab selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan manfaat. Di mana rumusan masalah di sini saya ambil yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan dashboard audit tata kelola yang efektif berdasarkan framework COVID 2019. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana cara mengukur dan mengevaluasi kinerja tata kelola berdasarkan dashboard audit yang dibangun menggunakan framework COVID 2019 berbasis web. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian tata kelola berdasarkan dashboard audit yang dirancang. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tata kelola. Di sini juga dua manfaat, yaitu yang pertama membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait tata kelola organisasi dengan memberikan informasi yang struktur. Kemudian manfaat yang kedua yaitu memperkuat pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip COVID 2019 dalam praktik tata kelola organisasi. Kemudian masuk ke dasar teori di bab 2. Yang pertama yaitu ada COVID, di mana COVID sendiri itu adalah kerangka kerja untuk melakukan tata kelola manajemen IT dalam suatu perusahaan. Kemudian masuk ke domainnya yaitu di sini saya mengambil EG08 yang dimana adalah mengelola kontrol proses bisnis. Jadi dengan proses ini tujuannya yaitu untuk meminimalkan resiko yang terkait dengan proses bisnis. Kemudian ada domain yang kedua yaitu AG06 yang dimana adalah pengelolaan perusahaan atau pengelolaan perubahan dalam perusahaan. Tujuannya yaitu adalah agar tidak menimbulkan resiko yang tidak diinginkan. Kemudian masuk ke dashboard. Ini adalah nantinya rancangan yang akan menghasilkan sebuah tampilan informasi atau user interface, yang dimana adalah tujuannya dalam penelitian ini yaitu untuk menyajikan data hasil dari rancangan penelitian. Kemudian masuk ke HTML, CSS, JavaScript, dan PHP, di mana HTML sendiri adalah bahasa pemrograman yang saya gunakan dalam menulis halaman web. Kemudian CSS adalah bahasa pemrograman yang menyediakan suatu tata letak yang nantinya akan membuat kolaborasi dengan HTML untuk membuat layout website yang menarik. Masuk ke JavaScript yaitu adalah tujuannya mengendalikan hasil web agar tidak bisa berinteraksi pada suatu dokumen agar bisa berinteraksi pada suatu dokumen HTML. Kemudian yaitu PHP. Di sini ada PHP yaitu adalah alat pendukung yang untuk mendukung berbagai jenis database. Yaitu kemudian masuk ke MySQL. Ini adalah database yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan sebuah web yang nantinya bisa dijadikan web dinamis. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu yang dimana ada metode penelitian, yang dimana di sini ada flowchart perencanaan. Jadi di sini
peneliti akan mulai dengan observasi dan wawancara dengan cara terjun langsung ke yayasan, lembaga, dana sosial Al-Falah. Kemudian eh, peneliti akan memberikan kuesioner yang sudah terkait dengan pemetaan COVID Corel dengan core model 2019, yaitu di sini dengan menggunakan yang domain EG08 dan AG06. Kemudian masuk ke pengumpulan data dengan kuesioner, yaitu mengumpulkan data dari hasil kuesioner yang telah diberikan ke pegawai lembaga dana sosial Al-Falah Surabaya. Kemudian masuk ke deskripsi umum sistem, yang dimana ini adalah jadi pemilik user itu dapat menggunakan mobile atau PC atau sejenisnya untuk mengakses sistem pada web sistem pada web dashboard agar bisa melihat hasil dari kinerja atau hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh si user. Kemudian sistem akan mengakses pada database ke internet yang telah dirancang untuk menggunakan MySQL tersebut. Uh, Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.